mulai ya. Silakan Ibu ya. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu WD2, Ibu Titin Agustin Nancy PhD, yang saya hormati Ibu Sri Rahma ME, dan saya hormati Bapak Alexander Charles, dan adik-adik KSPM beserta peserta yang saya banggakan. Baiklah, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi aktivasi akun rekening saham syariah yang akan dipandu pemateri oleh Ibu Sri Rahma dan Pak Alex. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, semoga kita mendapatkan keberkahan. Acara kita berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Saudara Safar. Baik, Saudara Safar, waktu dan tempat kami silahkan. Waalaikumsalam. Suaranya nggak kedengaran, Ira. Sebentar Ibu Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jama'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 2 kita, Ibu Titin Agustin Ningsih, PhD. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Nur Fitri Matalia selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati, di sini saya melihat ada Bapak siapa? Bu Sri Rahma? Bapak Alexander Charles ya. Udah bergabung belum? Sudah, Bu. Oke, yang saya hormati Bapak Alexander Charles selaku Branch Manager VIC Securities Jambi. Selanjutnya Ibu Sri Rahma ME dan Ibu Nur Fitri Martalia MEI selaku dosen yang akan melakukan
sosialisasi aktivasi rekening saham syariah yang memang ini sebagai kegiatan dari Ibu Sri Rahma ME. Selanjutnya, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini hari Jumat, mari kita sama-sama bersalawat. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pertama-tama saya berikan selamat dulu ya pada Sri Rahma ME yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi aktivasi akun rekening saham syariah secara online, di mana di sini saya lihat pesertanya alhamdulillah banyak, 287 peserta, dan ini sudah dikategorikan kegiatan yang sangat berhasil. Sekali lagi selamat kepada Ibu Sri Rahma ME. Dan kepada ananda-ananda semua, mahasiswi yang belum mempunyai rekening saham syariah, pada saat ini kalian akan mendapatkan materi tentang aktivasi akun rekening saham syariah. Kami dari fakultas mengharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi ya, yang terdaftar di FEBI, khususnya di jurusan ekonomi syariah ataupun di prodi lain dari manajemen keuangan syariah, perbankan syariah ataupun akuntansi syariah, mungkin bisa juga mungkin bisa di shutdown dulu ya Sri Rahma ya. Yang sebagai host siapa? Ini ada yang share screen. Bisa di stop share screen bagi yang host ataupun co-host. Ira Barokah bisa di close dulu. Oke, tidak apa-apa, namanya kegiatan online ya, ada kendala itu biasa. Jadi bagi yang belum memiliki akun rekening saham syariah, kami dari fakultas berharap kalian memiliki akun rekening saham syariah. Mengapa? Ini merupakan tahap awal untuk menjadi ya, pemain saham. Nanti setelah kalian sudah punya akun, boleh bertanya ke kepala labor untuk mengaktifkan dan aktif ya jadi pemain saham. Di sini ada Pak Charles, nanti mungkin Pak Charles juga memberikan apa sih benefit yang akan didapat jika kita bermain saham syariah gitu. Dan dari saham syariah saya lihat juga sebelum-sebelumnya banyak gitu yang sudah keluar negeri dengan mempunyai akun saham syariah dan aktif di Mohon maaf Ibu, suaranya belum keluar. Oke, temut. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan diharapkan mahasiswa-mahasiswi semuanya mengikuti kegiatan dengan sebaik mungkin dan dilanjutkan dengan menjadi pemain saham syariah gitu, sehingga dapat memajukan saham syariah lebih terbaik gitu dibandingkan saham konvensional. Baik, itu dari saya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi aktivasi akun saham syariah secara online dari Ibu Sri Rahma ME yang merupakan kegiatan aktualisasi dari Ibu Sri Rahma dibuka untuk umum. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin les ya Ibu Sri Rahma ME. Jika Ya, mau sudah di screenshot kan untuk Sudah. Ininya. Oke. Sudah. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Titin. Tolong di-unmute mana nih? Serta yang aktif ini siapa ini? Suaranya tolong di-unmute. Dewi, suaranya. Baik,
terima kasih atas kata sambutannya dari Ibu Titin. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya adalah acara inti, yaitu aktivasi akun rekening saham syariah yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Rahmah. Ibu, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Fitri Martalia atas sebagai moderator pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya ini dulu ya, sapa semuanya. Tadi yang terhormat untuk Ibu Titin sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini juga ada yang saya hormati Bapak Alexander Charles, Branch Manager FAC Sekuritas Jambi. Yang saya banggakan di sini juga ada Ketua dan anggota KSPM GIS PEBI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan tentunya mahasiswi-mahasiswa Ibu yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang Ibu sayangi dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di acara Zoom ini. Alhamdulillah partisipasinya sekitar 289 orang yang hadir pada hari ini. Lumayan di luar ekspektasi kita yang kemarin kita hanya memperkirakan mungkin audiensnya di sekitar 100-an orang, dan hari ini mencapai hampir 300. Terima kasih sekali untuk Ananda semua atas apresiasinya terhadap acara ini. Semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar dan berkah ilmunya untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, sebelum Ibu mulai acara ini, mungkin boleh yang bisa open video dipersilahkan, di open videonya, dipersilahkan memakai virtual background yang sudah kita sediakan. Izin Pak Alex, saya mungkin duluan untuk mengisi acara ini, nanti selanjutnya materi akan dibahas, tanya jawab oleh Pak Alex ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, iya Fikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang aktivasi akun rekening saham syariah secara online. Kemarin sempat Ibu masuk ke beberapa kelas langsung mengajarkan atau membahas secara tidak secara detail bagaimana sih cara aktivasi akun ini, tapi Ibu beserta kakak-kakak kalian dari KSPM menjelaskan dan mengajak kalian untuk turut serta berpartisipasi pada kegiatan hari ini agar kita semua dapat lebih memahami apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan nanti supaya selanjutnya efek besar dari kegiatan ini setelah adanya sosialisasi aktivasi akun ini, grup yang ada di WA kalian ini dalam kegiatan hari ini itu nanti kita akan bukan hanya sekedar grup seperti kalian mungkin biasa webinar biasa selepas acara kalian akan keluar, tidak. Nanti di grup itu kalian akan dibina menjadi sekolah pasar modal. Nah, disitulah nanti setiap akan diberi ilmu-ilmu secara gratis, mengikuti kegiatan-kegiatan, dan tentunya nanti perlombaan-perlombaan trading saham secara nasional, bahkan mungkin internasional. Jadi memang kegiatan hari ini adalah batu loncatan untuk kalian ke depannya memahami bagaimana kalian apa itu saham, dan selanjutnya tentunya nanti saham itu bukan lagi menjadi hal yang asing bagi kalian. Oke, pada hari ini kita bekerja sama dengan FAC Sekuritas. Jadi sini tadi ada Pak Alexander Charles. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuki bagaimana tahapannya, mungkin Ibu akan share sedikit jelasan saham itu apa sih. Nah, kalau kalian dihadapkan nih, misalnya kalian punya uang 50 juta, mungkin alam angan-angan kalian akan saya taruh di bank dan mungkin akan saya depositokan atau saya belikan saham ya. Nah, itu mungkin terlintas dalam pikiran kalian. Tapi kalau bermain saham tentunya kan butuh dan kemampuan atau ilmu yang
tidak sedikit, dan tentunya nanti akan masuk ke pasar modal dengan modal yang juga tidak sedikit. Lalu mungkin sebagian juga nih kalian Ibu jelaskan sedikit, pasar modal itu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, apa sih fungsi pasar modal itu? Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Jadi kalian itu bisa menaruh dana yang mau kalian investasikan itu secara mudah, langsung ke perusahaan yang kalian tuju. Lalu pasar modal ini juga sebagai salah satu alternatif investasi yang menjanjikan. Unsur penipuan dalam pasar modal ini bisa dikatakan cukup lebih sedikit dibandingkan investasi-investasi yang lainnya ya. Kenapa? Karena pelaksanaan manajemen perusahaannya dilakukan secara profesional dan transparan. Terus di sini juga sehingga para investor itu dapat memiliki, kalau kita melihat suatu perusahaan itu kemajuan dari suatu perusahaan secara transparan, tentunya kita dapat melihat apakah perusahaan itu berkembang dengan baik, memiliki apakah menjadi perusahaan yang sehat dan berprospek yang baik. Lalu tentunya dengan adanya aktivitas yang bagus dalam kegiatan pasar modal akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara nasional. Nah, mengapa investasinya di Bursa Efek Indonesia itu lebih menguntungkan ya? Nah, kenapa? Karena pertumbuhan melalui inflasi, tabungan, dan deposito, memberikan dividen dan capital gain, seperti juga tanah, nilainya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan kinerja perusahaan. Mungkin orang tua kalian sebagian ada yang berinvestasi, mungkin membeli tanah ya, seperti misalnya tahun ini kita membeli tanah dengan harga misalnya 20 juta. 3 tahun lagi bisa jadi kita jual dengan harga 50 juta per tumbuhnya. Oke. Nah, tapi berbeda dengan saham, karena saham itu lebih mudah diperjualbelikan. Nah, terus pemegang saham juga berhak atas aset perusahaan jika dibubarkan. Oke, bagaimana cara berinvestasi di pasar modal? Investor itu tidak dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung ke bursa efek. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk datang ke BEI, saya mau beli saham, itu tidak bisa karena ada perusahaan yang sudah bekerja sama di bawah bursa efek ya. Nah, pembelian itu melalui dengan perusahaan efek. Nah, dalam hal ini perusahaan efek yang bekerja sama itu ada FHC Sekuritas. Nah, sebelum melakukan transaksi kita harus membuka rekening dulu di perusahaan efek itu, kecuali untuk investor institusi atau investor perorangan. Nah, yang melakukan unit penyertaan reksadana. Oke, bagaimana sih persyaratan dari pembukaan rekening? Pembukaan rekening di perusahaan efek itu tentunya kita ada deposit atau uang. Seperti hanya kalian buka rekening di bank, itu juga harus ada setoran awal kan? Nah, seperti itu juga dengan kalau kalian buka rekening saham. Jadi kemarin sempat Ibu dengar beberapa takut mau menyerahkan uang pembukaan rekening, takut uangnya mungkin hilang atau apa. Tidak, ini uang yang kalian setorkan, misal pembukaan rekening kita 100.000, itu bukan hilang secara cuma-cuma, itu nanti menjadi saldo kalian dan bisa kalian gunakan untuk melaksanakan trading. Nah, nanti bisa kalian isi lagi saldonya, sama seperti kita buka rekening. Lalu tentu saja butuh identitas, ada KTP, ada NPWP, terus ada KK, lalu ada nanti formulir digital atau formulir online yang harus kalian isi. Nah, trik jitu melanggar di pasar modal, tentunya kita harus punya waktu, punya kemampuan, lalu punya informasi. Jadi banyak-banyaklah gali ilmu mengenai saham. Tidak cukup kita hanya butuh, nah kayak kegiatan ini merupakan salah satu informasi yang kalian dapatkan. Sering-sering mengikuti webinar, sosialisasi, apalagi di zaman pandemi ini. Sebenarnya sangat beruntung. Pada zaman dahulu, ketika Ibu, pada zaman dahulu kayaknya zaman lama aja ya. Nah, pada zaman Ibu mungkin bisa dibilang kami agak sulit memiliki informasi-informasi karena ya kita harus mengadakan secara offline kegiatan. Kalau sekarang bisa dibilang hampir setiap hari ada saja webinar atau kegiatan yang dilakukan via Zoom. Nah, kalian kesempatan seperti itu jangan dilewatkan, apalagi kalau misalnya kalian mau cari ilmu tentang saham. Nah, lalu punya dana sisa tentunya. Bu, kami nggak kerja, gimana mau punya dana sisa? Nah, bagaimana kalian menyiasatin dari hal tersebut? Nah, itu harus kalian pelajari juga.
Siapa sih Bu yang boleh beli saham? Kami kan masih mahasiswa, masih mau belajar gitu kan. Siapa saja itu boleh beli saham. Baik itu investor, perorangan, atau asing maupun institusi Indonesia atau asing. Nah, saham itu apa sih? Nah, saham untuk kita dulu, kita udah pernah sekolah ya, kalian dari SD, TK mungkin sampai SMA, adanya di sekolah belajar mengenai hubungan, bersosialisasi, terus habis sekolah nanti kalian akan bekerja terus melakukan apa namanya, memahami ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang terakhir ini kalau kita udah belajar saham itu kita udah melalui tahapan personal finance. Nah, bagaimana kita bisa mengelola kelebihan uang atau uang yang kita sisakan untuk investasi. Jadi saham itu surat yang menandakan kepemilikan kamu dalam perusahaan. Nah, ini Ibu contohkan perusahaan misalnya Kopi X. Dia punya saham itu 20%. Berarti 20% dari kopi itu, keuntungan dari perusahaan kopi itu milik kita. Seperti halnya misalnya kayak pizza, ini contohkan juga ada slice-slice-nya kan kalau kalian beli. Nah, kalian punya potongan atau hak 20% atas saham yang kalian miliki. Nah, berbicara tentang saham, tentunya ada saham konvensional dengan syariah. Nah, sebagai institusi muslim dan juga kita background kita juga muslim, lebih seharusnya dan ini wajib lebih baik kita mengikuti saham yang melalui investasinya yang halal. Nah, kalau yang haram itu gimana ya, tentunya itu mengabaikan aspek halal ya. Nah, dan kalau yang untuk yang kegiatan saham halal tentunya yang bergerak di bidang yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Nah, ini kita masuk ya ke cara-cara bagaimana mendaftar masuk ke akun FAC Sekuritas. Lalu nanti akan ada bagaimana pembukaan rekening efek secara online. Kita lanjut ke Oke. Semuanya bisa lihat laman yang Ibu buka ya. Ini gambaran awal ketika kalian mau buka rekening secara online. Kita langsung aja masuk. Ini ke FAC Sekuritasnya. Nah, pada awal kalian buka mungkin bisa buka di handphone. Nah, ini ada gangguan sedikit. Bisa terlihat semuanya ya di handphone ataupun laptop masing-masing. Nah, ketika kalian membuka facsekuritas.co.id akan lihat tampilan seperti ini. Lalu kalian akan klik open account online. Nah, akan dihadapkan dengan pembukaan rekeningnya secara reguler ataupun syariah. Ini kalian bisa klik syariah ya. Kalau untuk kita yang syariah, ini tadi Ibu bahas bagaimana kita bisa membedakan saham syariah dengan saham yang biasa. Nah, nanti ketika membuka akunnya, kalian bisa klik yang syariah. Nah, di sini akan muncul formulir online pembukaan rekening efek individu. Ada informasi data pribadi berupa, nah ini ada mekanisme transaksi, ini kalian klik online trading, karena kita akan melaksanakan trading secara online. Terus alamat sesuai KTP kalian, kode referral untuk UIN itu 122 ya. Jadi ini kalian boleh simpan, karena ini kalau perlu kalian catat untuk kita UIN kode referralnya 122. Jadi ini beda setiap kampus ataupun institusi lain, ini kode referralnya berbeda. Jadi untuk UIN ini kita 122. Jadi yang nggak ikut kegiatan ini yang nggak tahu kode referral kalau kalian nanti mau daftar formulirnya. Nah, terus di cabang pembukaannya tentu saja dari Jambi, terus nama diisi dengan identitas, tempat tanggal lahir, kelurahan, kecamatan. Ini kalian mungkin bisa ya, isi sendiri, kewarganegaraan, nomor KTP, terus kalian upload KTP-nya. Nah, ini ada nama ibu kandung juga diisi, alamat surat menyurat. Alamat surat menyurat ini maksudnya gini, di mana kalian boleh ngekos, misalnya kan sebagian mahasiswa di sini ada yang ngekos, ada yang tinggal di rumah keluarga, boleh dibuat lagi alamat surat menyuratnya. Nah, di sini klik via email, terus apakah saudara atau anggota bekerja pada perusahaan efek. Ini buat aja tidak semuanya. Oke.
Tadi Oke, oh ya ini Ibu jelaskan sedikit untuk masa berlaku kan di KTP kadang ada yang seumur hidup, ada yang angkanya tertera. Nah untuk yang seumur hidup itu nanti kalian buat aja tahunnya tahun tertinggi bebas, misalnya ya tahun 2000 berapa gitu kan, 2080-an bebas. Yang penting kira-kiranya kita masih bisa di atas itu kita melaksanakan untuk pembukaan rekening ini. Nah pekerjaan, ini pelajar mahasiswa. Nama perusahaan di sini kalau kalian pelajar, kalian buat di sini UIN, bidang usahanya nanti cari pendidikan. Terus penghasilan kotornya Bu kan nggak punya. Nah ini boleh pakai penghasilan atau yang kalian dapatkan dari orang tua. Misalnya itu dikali aja 12 bulan. Sumber penghasilan berarti ya dari orang tua. Kalau misalnya kalian buat penghasilannya misalnya sebulan dikasih 1 juta ya dikali 12 bulan 12 juta gitu ya. Terus penghasilan kotor tambahan. Ya mana tahu di sini kan kebanyakan anak-anak ekonomi ini apalagi anak FEBI yang Ibu tahu pasti banyak kerja sampingan ya selain juga dapat dari orang tua. Terus pengeluaran per bulan ini diperkirakan aja. Nah nomor rekening ini gimana Bu yang nggak punya buku yang belum punya rekening bisa untuk sementara tidak diisi dulu, tapi kalau bisa kalian punya rekening ya, jadi nanti enak ketika kalian nanti mau transaksi atau gimana. Terus ini pilihan rekening yang kalian bisa masukin. Oke, dikirim lewat email. Nah, selanjutnya data pasangan orang tua atau keluarga. Bagi yang belum menikah, tentunya ini datanya data orang tua, boleh ayah atau ibu. Di sini diklik, jenisnya apa KTP, terus pekerjaan orang tua, nomor identitas KTP tadi orang tua, diisi data keluarga, data keuangan pasangan, ini kalau atau data penghasilan orang tua, boleh ini kasarnya aja kalian buat berapa, sumber penghasilan, ada tambahan penghasilan lain, kalau orang tuanya mungkin bekerja, terus dicontek. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya berikan pada formulir pembukaan rekening, terus kalian simpan. Oke, nah berarti kan sudah berhasil untuk membuat formulir aktivasi rekening itu secara online. Selanjutnya, nanti sebentar, Ibu buka lagi ini ya. Karena harus satu-satu Ibu buka. Bisa ya? Oke, nah setelah tadi kalian kirim formulir online-nya, nanti akan masuk ke email masing-masing yang dibuat di formulir kayak Ibu tadi nih, kepada yang terhormat Bapak Ibu Sri Rahma. Nah, Anda telah berhasil mengisi formulir pembukaan rekening efek online. Silahkan melanjutkan pembukaan rekening dengan melengkapi dan menandatangani dokumen. Nah, ini formulirnya boleh kalian download, masing-masing download ini formulir yang tadi kita isi, KTP juga dari kalian. Lalu setelah kalian melengkapi ini, nanti akan ada lagi balasan email lagi oleh FAC Sekuritas. Nah, seperti di sini, ini surat pemberitahuan pembukaan rekening efek nasabah dengan hormat sehubungan dengan dikembalikannya formulir pembukaan rekening. Adapun informasi akun Bapak Ibu sebagai berikut, nama, nomor KTP. Nah, kalian nanti akan memiliki user ID dan passwordnya dengan PIN. Nah, bagaimana cara selanjutnya Bu? Kami udah punya password, udah punya user ID, terus ada PIN juga yang dikirimkan oleh FAC Sekuritas melalui email. Oke, berarti selanjutnya ini nanti ada modul juga, nanti Ibu share ke grup WA ya. Jadi nanti jangan keluar dari grup WA itu. Info-info tentang saham nanti akan diupdate oleh Ketua KSPM kita, Kak Nurrohim di situ, dan juga dengan anggotanya di sini banyak sekali anggota yang aktif dan turut berperan dalam kemajuan galeri investasi syariah FEBI ya. Nah, ini ada aplikasi FAS
untuk kalian trading saham itu di-download di Play Store masing-masing. Nih aplikasinya. Nah, kalian masukkan user dan passwordnya yang tadi di email. Kalau kayak gini kalian paham ya. Nah, oke. Pada menu awal tampilan ini akan terlihat seperti ini nih. Kondisi pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG atau yang terkini ketika kalian buka. Nah, ini ada kelihatan mungkin bagian awam baru masuk apa ini angka-angka banyak ini kan. Nah, ini kalau kalian nanti udah terbiasa dengan ini, angka-angka ini menjadi penyemangat kalian untuk melakukan trading. Nah, kemudian caranya gimana? Klik menu. Pada menu itu akan terlihat fitur-fitur. Nah, ada stock interest chart, stock ranking, broker ranking, stock summary, broker summary, notation. Nah, lanjut bagaimana untuk memulai transaksi, langsung ke bawahnya lagi kita klik sign in. Sign in pada menu fast ini, kemudian klik kalian masukkan PIN tadi yang didapat dari email. Oke, kalian input PIN. Nah, ketika input PIN sukses, oke. Lalu kalian klik lagi order. Di sini ada order, menu order. Oke, nah ketika kalian buka menu order, itu akan ada tampilan kode, price, dan lot. Ada buy and sell. Apa yang kalian lakukan? Langkah selanjutnya itu kalian klik kode. Ini kalian klik di kode. Nah, kalian isi misalnya bebas ini mau perusahaan apapun. Kita contoh perusahaan Optima Prima Metal Sinergi atau yang disingkat OPMS. Setelah itu nanti akan muncul langsung otomatis OPMS di kode. Nah, price-nya ini harga dari saham yang akan kalian misalnya beli 13.600 itu cukup ditulis 136, lotnya itu 1. Jadi satu lot saham itu 100 lembar. Silakan klik lot yang akan kita beli. Nah, kalau kita beli tentunya kita klik buy ya. Nah, nanti ada konfirmasi buy. Nah, di sini apakah kalian jadi send order atau cancel? Kalau kalian send order, maka pesanan kita akan terkonfirmasi. Nah, saat ke sending order. Jadi, seperti itu jual beli saham di akun melalui aplikasi Fast. Jadi, tadi nanti ketika kalian sudah punya akun, kalian bisa download aplikasi Fast atau dari sekarang juga boleh untuk lihat-lihat dulu bagaimana kondisi ISHG pada saat ini. Nah, untuk sales seperti itu juga, tinggal nanti kalian klik sales kalau kalian mau jual saham. Oke, baik. Itulah kira-kira langkah-langkah dari aktivasi akun rekening saham syariah yang bisa Ibu paparkan. Nanti bisa kalian pelajari lagi dengan modul yang Ibu beri. Nanti juga ada video tutorialnya. Semoga dengan sekilas yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ini kita lanjut langsung ke Pak Alex supaya nanti Pak Alex bisa lebih lagi membuka semangat kalian bagaimana cara trading yang bagus, yang benar, dan membuat termotivasi kalian untuk menggali ilmu lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini ya pembukaan aktivasi akun rekening saham. Nah, jadi teman-teman tahu nih mau kemana uang kita mau disisihkan kemana gitu. Lebih baik kita ke saham. Oke, lebih lanjutnya lagi untuk mengetahui apa sih itu saham yang akan dibahas oleh pemateri kita, Pak Alex Chander. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam ya, Bisnis Islam di UIN. Terima kasih Ibu Sri Rahma dan Ibu Nur Fitri Martalia atas kesempatannya hari ini. Barangkali kalau diizinkan boleh jadikan saya host Bu, biar saya bisa bagikan sedikit beberapa materi presentasi. Bisa Pak Alexander udah bisa share. Ini minta tolong Muhammad Darwis di close dulu. Kayaknya terpencet share screen ini anak-anak. Nah, oke. Silakan Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini peserta kan cukup ramai ya. Nah,
biar ada benefitnya, biar ada lebihnya, saya ada kasih sedikit ini ya, semacam door prize ya. Nah, untuk tapi saya tunggunya sebelum jam 12 siang, teman-teman ya. Untuk teman-teman mahasiswa yang belum membuka rekening, silakan isi form buka rekening seperti yang dipandu oleh Ibu Sri Rahma tadi. Nah, saya akan pilih 3 orang pertama ya, gitu ya. Bukan dipilih sih, tapi memang 3 orang pertama yang diterima sebelum jam 12. Nanti saldo awalnya saya tanggung ya, masing-masing 100.000 itu 3 orang ya. Jadi ini siapa yang cepat dia dapat aja teman-teman ya. Gitu. Kemudian bagi yang sudah punya rekening, bagi yang sudah punya akun ya, gitu. Nah, nanti dengan persyaratan ya, dengan persyaratan belum pernah transaksi atau tidak melakukan transaksi dalam mungkin biar nggak terlama 2 bulan terakhir deh ya, gitu. Atau punya akun ada saldonya tapi belum pernah transaksi atau sudah pernah transaksi tapi udah cukup lama, udah 2 bulan lalu ya. Nah, nanti 3 orang yang melakukan transaksi hari ini sebelum pasar market close jam 11.30 nanti saya kasih door prize juga ya. Top up RDN-nya masing-masing Rp50.000 ya. Memang tidak begitu besar tapi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman termotivasi ya, gitu sebagai hadiah dari saya untuk keikutsertaan teman-teman di hari ini. Oke. Nah, kemudian ada juga nanti untuk 3 orang penanya ya. Nanti mungkin saya nggak pilih, tapi barangkali mungkin bisa dari Ibu Sri Rahma atau dari Ibu Nur Fitri Matalia yang milihkan 3 orang penanya yang nanti saya kasih 5 penanya yang nanti saya kasih pulsa ya. Gitu, wow, banyak sekali Pak door prize-nya nih. Makasih banyak Pak Alex. Ya, luar biasa kali nih kesempatan untuk kalian pada mau ikut aktifin akun rekening sahamnya, terus yang mau bertanya, tuh banyak sekali berarti kita apresiasi kita dari FAC Sekuritas. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama Bu ya. Nah, itu sih Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi untuk yang belum buka rekening ya silakan step by step-nya dilakukan via online saja nanti. Ya, saya ini kirim alamat emailnya nanti setelah selesai tadi Bapak Ibu terima itunya nanti di forward aja emailnya ke yang saya tulis di kolom chat ya. mudamatu.hasana@facsekuritas.co.id. Nah, benar ya. Nah, nanti di forward aja kalau begitu kan selesai nanti klik simpan. Nanti data-data itu masuk ke email Bapak Ibu teman-teman. Nanti setelah itu di forward ke mudamatu.hasana@facsekuritas.co.id. Nah, 3 orang yang pertama nanti saldo awalnya kan minimum 100.000 ya. Nah, saldo awalnya saya yang kasih ke 3 orang pertama ya. Gitu. Kemudian untuk yang tidak transaksi dalam 2 bulan terakhir, baik itu akun baru ataupun akun lama, nanti saya kasih top up RDN juga masing-masing 50 orang ke 3 orang ya. Gitu. Kemudian apalagi ya untuk yang 5 penanya nanti dapat paket pulsa ya masing-masing sebanyak 20.000 cukup lah teman-teman ya untuk ganti ganti pulsa pertemuan hari ini ya gitu. Oke. Nah, mungkin sebenarnya saya pengen lebih banyak kita tanya jawab ya. Jadi mungkin tidak apa-apa dari awal jika ada Bapak Ibu ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom chat ya. Nah, sambil menunggu itu mungkin saya kasih materi pengantar yang ringan-ringan saja Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu berat. Sebentar, saya cari dulu mana tadi. Coba cari dulu Bapak Ibu ya. Sepertinya nggak ketemu. Oh ya, ini ada. Nah, ini ya betul. Oke. Nah, jadi kalau apa itu saham mungkin saya nggak perlu jelaskan terlalu detail lagi Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu udah banyak belajar juga ya. Nah, yang akan saya share di sini adalah mungkin prinsip-prinsip dasarnya saja ya, apa-apa yang perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui dari investasi itu sendiri, apalagi ini kita bicaranya investasi syariah ya. Nah, yang pertama ada nggak sih ya, ini saya bukan mengajarkan ya, ini saya juga bertanya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi saya pernah bertanya juga kalau di FAC itu kan ada mungkin sebagian dari kita atau apalagi Ibu Nur Fitri Matalia pasti dapat bertemu dengan Pak Heri Gunawan Muhammad ya.
Nah, itu Iya, Kepala Pak. Divisi Syariah FHC Sekuritas ya. Nah, saya pernah bertanya juga, ada nggak sih dalam Islam itu, karena jujur saya kalau soal dalilnya saya nggak begitu kuat Bapak Ibu ya, jadi makanya saya bertanya, ada nggak sih dalam Islam itu dianjurkan atau disuruh berinvestasi? Nah, ini jawabannya ya. Nah, Bapak Ibu baca sendiri, saya nggak akan bacakan ya, gitu. Nah, ini kira-kira alasannya, artinya dalam agama ya bukan hanya disuruh soal ibadah ya gitu, tapi juga ada anjuran untuk berinvestasi ya. Nah, ini artinya bagi Bapak Ibu yang selama ini mungkin memandang investasi sebagai satu hal yang sangat-sangat duniawi ya, mungkin perlu diperdalam lagi ya, bahwa investasi pun juga bisa mendukung untuk hal-hal yang lebih bermanfaat Bapak Ibu ya. Oke, nah itu kemudian juga ini ada surat dari Yusuf dan ada surat Al-Baqarah ya, sama surah An-Nisa ini ada dalil yang menganjurkan kita untuk berinvestasi ya. Oke, kemudian investasi itu kan banyak lagi bentuknya ya, ada investasi properti, ada investasi properti, ada perkebunan ya, ada peternakan ya, ada bentuk dunia usaha seperti itu. Nah, yang akan kita bicarakan dalam hari ini adalah investasi pasar modal ya, atau investasi saham ya. Nah, barangkali nanti di sini saya juga perlu meluruskan Bapak Ibu ya. Mungkin kata-kata bermainnya kita rubah ya. Jadi bukan bermain saham ya. Kalau bermain kan identik dengan main-main ya. Gitu. Artinya seperti main game, seperti main Instagram ya. Gitu. Jadi kita luruskan ini sebagai satu hal yang serius Bapak Ibu ya. Kenapa serius nanti saya akan jelaskan nanti di bagian akhir ya. Gitu. Untuk Bapak Ibu yang akan melakukan transaksi nanti ada sesinya ya, gitu. Ada sesi nanti untuk yang akan melakukan transaksi. Tapi yang perlu saya luruskan di sini adalah investasi itu bukan suatu hal yang main-main, tapi suatu hal yang serius, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menggunakan kata main saham, ya, gitu. Jadi buang dulu kata-kata main sahamnya ya, itu nggak tepat ya, sangat-sangat tidak tepat sekali. Karena main itu identik dengan konotasi yang sedikit negatif ya. Gitu. Karena kita berinvestasi, atau kalau kita mau gunakan untuk jangka pendek, kita lebih tepat gunakan trading saham ya gitu. Kemudian apa gunanya, ya itu investasi untuk mengatasi masa sulit ya. Nah, seperti sekarang nih Indonesia lagi pandemi ya. Nah, itu dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks kita pribadi ada juga masa-masa sulitnya, lagi sakit, kecelakaan, atau lagi putus kerja ya, atau mungkin teman-teman mahasiswa nih, maaf ya, bukan mendoakan ya, tapi barangkali orang tuanya meninggal atau orang tuanya kehilangan pekerjaan, ya itu kan masa-masa sulit ya. Nah, itulah gunanya investasi teman-teman ya, karena kita tidak bisa memastikan hidup kita akan lempeng, lurus dan mulus terus sepanjang waktu, tidak mungkin ya. Akan ada masa-masa sulitnya ya gitu. Kemudian ketika datang masa sulit itu tidak sampai terlilit utang ya. Nah, ini makanya kalau saya pribadi, saya memandang negara kita seperti salah urus, karena ketika masa pandemi datang ya kita jadi terlilit utang. Nah, kalau kita punya investasi ya, dalam skala pribadi aja, ketika masa-masa sulit itu datang, kita nggak perlu terlilit utang, nggak perlu jual aset, nggak perlu jual mobil, jual tanah, jual rumah, ya nggak sampai jual diri. Nah, itu kan sangat bahaya sekali Bapak Ibu ya. Nah, itulah gunanya investasi Bapak Ibu ya. Banyak yang tidak menyadari ini karena dianggap sepele ya gitu. Tapi semakin saya pelajari investasi saham ini, malah yang paling penting malah yang awal-awal ini Bapak Ibu teman-teman ya gitu. Saya pelajari banyak teknikal fundamental, tapi ujungnya balik lagi ke awal-awal seperti ini gitu, karena kembali kepada kesadaran ya gitu. Artinya kalau kita memang menyadari investasi itu suatu hal yang penting ya, nah kita akan lebih konsisten, serius, dan dan lebih lebih tekun ya untuk jangka panjang ya. Nah, kesejahteraan itu penting ya gitu. Jadi masih ada teman-teman di sini yang punya mindset ya, masih punya pemikiran uang itu uang itu jahat, uang itu kotor ya. Nah, mungkin perlu diluruskan ya, bahwasanya ya itu tergantung penggunaan ya, seperti pisau ya. Pisau bisa digunakan untuk mengiris bawang, bisa juga untuk membunuh orang ya. Uang pun juga demikian, dia bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa juga digunakan untuk yang buruk. Berarti tergantung orangnya ya. Jadi bukan salah uangnya, jangan salahkan uang ya. Gitu. Terus apa lagi, itu ada juga mindset seperti buat apa kaya kalau hidup nggak tenang? Ya itu nggak ada hubungannya, kaya sama hidup nggak tenang nggak ada, nggak ada hubungannya ya. Gitu. Orang kaya ada yang hidupnya tenang, orang miskin banyak juga hidupnya tenang, sama aja Bapak Ibu. Jadi nggak ada hubungannya ya. Itu kembali kepada tergantung penggunaan. Ada lagi mungkin barangkali
mindset seperti apa ya? Ya kira seperti itulah ya. Gitu. Biar miskin asal bahagia. Nah, itu juga mindset yang salah ya, nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya. Gitu kalau ditanya banyak orang yang kaya yang tidak bahagia ada, tapi pernah lihat nggak lebih banyak orang miskin yang tidak bahagia lebih banyak Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, ini sebagai pengetahuan dasar saja ya. Nah, yang lebih penting itu adalah kebebasan dan kemerdekaan. Ya, sekali kita terlilit utang Bapak Ibu ya, kemerdekaan kita direnggut Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi jangan coba-coba berhutang ya, gitu. Kan udah ada ini juga, apalagi hutangnya riba ya. Gitu. Jadi investasi itu bisa mencegah kita untuk terjerat hutang, apalagi hutang riba Bapak Ibu ya. Karena yang akan direnggut pertama kali ketika kita berhutang yang tersangkut riba adalah kemerdekaan kita sendiri ya. Gitu. Kita gaji besar tapi habis untuk bayar hutang aja. Gitu. Dan kemudian ditaruh ke sana sini sama ininya ya. Nah, ini landasan hukumnya mungkin Bapak Ibu tinggal baca aja, ada fatwa DSN ya, sudah ada fatwa DSN MUI nomor 80 ya tahun 2011 ya. Nah, ini silakan nanti dibaca ya. Kemudian ada peraturan otoritas jasa keuangan juga ada, kemudian juga tentang macam-macamnya ya. Nah, ini faktanya Bapak Ibu ya, kenapa saya kasih ini ya. Karena ini ada survei tahun 2017, 50% karyawan ya. Kalau karyawan berarti kan termasuk dosen ya, termasuk saya sendiri ya, termasuk karyawan bank, termasuk apalagi termasuk PNS ya, itu kan tergolong karyawan ya. Gitu. 50% di antaranya tidak memiliki dana darurat Indonesia ya, gitu. Ya, jadi kalau seandainya datang krisis ya, datang masalah baik skala global, pandemi ya, krisis moneter atau skala individu, kehilangan pekerjaan, sakit dan segala macamnya, ya udah otomatis kemungkinan besar akan terlilit utang ya. Gitu. Dan masih cukup banyak 20% karyawan tuh berhutang untuk kebutuhan pokok. Bayangin aja untuk kebutuhan pokok seperti makan, bayar kontrakan segala macam masih berhutang. Itu cukup besar teman-teman ya. Dan tidak punya dana pensiun, ini juga cukup besar ya. Kemudian juga nah ini 17% terlilit utang. Namanya terlilit utang apa? Kita bayar utang menggunakan utang lagi, itu namanya terlilit utang ya. Gitu. Kayak negara kita tadi ya. Gitu, negara kita tuh udah terlilit utang ya, karena tuh bayar utangnya pakai utang lagi. Gitu ya. Jadi itu harus diwaspadai ya, gitu. Banyak pakai kartu kredit ya, gitu. Nah, ini suatu hal yang pembodohan ya, gitu. Kemudian banyak yang tidak fokus kerja karena mikirin utang ya, karena mikirin masalah hidup ya, di rumah nggak ada makanan, nggak ada beli susuan segala macam, jadi nggak fokus kerja. Gitu. Oke. Nah, ini barangkali mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, kita kumpulin dulu sambil menunggu ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa, kalau teman-teman nanti mahasiswa ini sudah keluar dari kampus, nanti tinggal mau milih, mau berada di posisi yang mana, ya. Gitu. Kalau mau berada di posisi employee, silakan. Employee itu karyawan, ya. Mau jadi karyawan bank, karyawan perusahaan, karyawan atau PNS, atau apapun itu employee, ya. Employee itu orang bekerja dalam sebuah sistem, ya, menjalankan sebuah sistem. Jadi dia bekerja berdasarkan job description. Ya, ini jobnya dia kerjakan dan dibayar untuk berdasarkan itu. Itulah employee. Oke. Ada business owner. Ya, business owner adalah pengusaha. Orang menciptakan sistem. Ya, orang menciptakan sistem dan kemudian menggaji orang. Nah, berarti dia menggaji employee untuk mengerjakan sistemnya. Dia tidak bekerja, dia hanya memikirkan. Dia hanya memikir, memantau, menganalisis, kemudian dia memperbaiki sistemnya yang mengerjakan orang. Kalau seandainya teman-teman punya usaha, tapi masih teman-teman yang mengerjakan, itu belum pengusaha. Ya. Nah, kalau mau jadi pengusaha, silakan bergabung sama saya. Nanti saya ada di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, kalau di UIN ada Himpunan Pengusaha Muda, perguruan tinggi ada. Ya, silakan di tingkat universitas itu sudah ada. Kalau mau belajar jadi pengusaha. Ya, kemudian ada self-employed. Self-employed ini profesional, Bapak Ibu ya. Itu seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, artis itu self-employed. Ya. Orang yang tidak bekerja berdasarkan job description, tapi berdasarkan order, ya, berdasarkan permintaan. Ada investor. Nah, investor ini orang punya uang dan menjadikan uangnya bekerja untuk mendapatkan uang lagi, gitu ya. Apakah seorang karyawan bisa jadi investor? Bisa. Seorang pengusaha bisa jadi investor? Bisa, ya. Self-employed jadi investor? Bisa, ya. Tapi investor biasanya tidak jadi karyawan, ya, tidak jadi self-employed dan tidak jadi business owner. Investor aja, biasanya begitu. Ya, investor murni ya, gitu. Tapi semuanya bisa jadi investor, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit tips ya untuk teman-teman yang masih muda ya, yang masih ini hal sepele ya, tapi percayalah ya, hal ini jadi pembeda besar ya, menjadi pembeda besar antara
Mohon maaf kalau ukuran kesejahteraan ya, keturunan Chinese lebih sejahtera daripada keturunan Melayu kalau kita ambil orang Sumatera ini ya. Apa pembedanya ya? Nah, di sinilah pembedanya Bapak Ibu ya. Gitu. Artinya Bapak Ibu nanti bisa jadikan ini sebagai patokan ya. Oke, nah ini sederhana. Nah, ini pertama ya, orang-orang yang sejahtera secara finansial punya kebiasaan mencatat segala bentuk pengeluaran. Oke, teman-teman pernah catat nggak sih duitnya keluar buat apa aja? Gitu. Saya yakin tidak banyak ya, gitu. Karena merasa itu buat apa? Ya nggak, kan udah tahu nilainya berapa ya. Kemudian biar nggak disangka pelit, biar nggak disangka kikir segala macamnya ya. Sementara orang-orang yang sejahtera secara finansial terbiasa mencatat semua bentuk pengeluarannya ya. Gitu. Biar apa? Biar dia tahu seberapa atau bisa sadar seberapa banyak uang sudah digunakan dan uang itu efektif atau tidak, bermanfaat atau tidak gitu loh ya. Jadi mulai sekarang jika teman-teman ingin sejahtera secara finansial ya, langkah pertama itu mudah sekali, mulailah catat segala bentuk pengeluaran gitu ya. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu ya. Gitu. Untuk beli uang kos berapa, beli pulsa berapa, untuk makan siang berapa, beli motor berapa, beli buku berapa, segala macamnya dicatat ya. Kemudian totalnya 1 bulannya ya. Kemudian dari orang tua dapat berapa, sudah berapa yang bisa di-save begitu. Oke. Nah, kemudian setelah mulai terbiasa mencatat, kemudian mulailah belajar untuk mengidentifikasi ya pengeluaran rutinnya. Mana yang masuk kategori pengeluaran harian, mana yang masuk kategori pengeluaran bulanan, mana yang kategori masuk pengeluaran tahunan. Ini hal yang sederhana Bapak Ibu teman-teman ya. Tapi percayalah, perusahaan melakukan ini, masa kita skala individu tidak melakukan ini? Justru maaf nih ya, banyak sarjana akuntan, sarjana akuntansi ya, berarti akuntan ya. Sarjana akuntansi, akuntan yang ahli membuat pembukuan perusahaan tapi tidak ahli membuat pembukuan keuangan keluarganya. Ya, artinya dia ahli menata keuangan perusahaan tapi kehidupan dia pribadi pun juga berantakan. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman nih mahasiswa lulus sebagai sarjana ekonomi, ahli mengelola perusahaan tapi nggak ahli mengelola kehidupan pribadi ya. Gitu. Oke, nah kemudian siapin dana rutin dan segala macam ya. Nah, yang ketiga ya, mulailah menyusun budgeting. Jadi kalau udah terbiasa mencatat, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang terakhir adalah melakukan budgeting ya. Jadi bulan depan kita bisa budgeting. Oh, untuk pulsa saya budgetkan sekian, untuk minyak motor saya budgetkan sekian, untuk jalan-jalan ke sama doi ke Danau Sipin sekian, ya enggak? Untuk nonton di akhir pekan sekian, untuk makan sekian. Jadi itu mulai dibudgetkan gitu ya. Berapa banyak orang yang tidak punya budgeting ya, dan itu tadi balik lagi ke siklus awal, nggak tahu uangnya buat apa, penting habis aja gitu ya. Oke, itu langkah-langkahnya ya. Kemudian ya baru nanti kita tingkatkan skill kita untuk cari duit ya. Belajar investasi dan trading saham itu salah satu meningkatkan kemampuan ya. Bapak Ibu teman-teman hadir hari ini itu salah satu bentuk investasi ya, salah satu bentuk investasi untuk apa namanya, meningkatkan kemampuan ya. Kemudian belajarlah hidup sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan ya. Kemudian perbanyak alokasi aset ya. Oke, fokus ke aset Bapak Ibu ya. Ingat, HP bukan aset. HP bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Kalau hanya digunakan untuk lihat story Instagram orang, hanya untuk nonton YouTube, hanya untuk main game, itu liabilitas ya. Biaya. Kenapa? Karena dia makan pulsa, makan listrik ya. Gitu. Kemudian makan memori ya. Mungkin sekali 2 tahun 3 tahun memori udah penuh, harus diganti lagi HP-nya. Sementara benefitnya nggak ada ya. Gitu. Tapi kalau HP itu bisa digunakan untuk menghasilkan uang, menghasilkan apa namanya, memberikan nilai tambah, ya itu baru jadi sebagai aset. Motor juga belum tentu aset ya. Motor bisa jadi liabilitas kalau hanya digunakan untuk muter-muter di depan kantor gubernur Telanai ya, atau hanya digunakan untuk jalan-jalan keliling-keliling ya, tanpa ada benefit, itu hanya liabilitas. Bahkan termasuk rumah sekalipun kalau tidak memberikan kebahagiaan, ketenangan, meningkatkan kualitas hidup, itu juga ada liabilitas. Gitu. Walaupun nilai naik tapi tetap aja karena ongkos yang dikeluarkan lebih besar. Oke. Jadi pahami perbedaan aset dan liabilitas. Ini salah satu kunci teman-teman ya, banyak sarjana ekonomi yang nggak bisa membedakan aset dengan liabilitas. Jadi ini ilmu dasar ya. Banyak orang yang udah belajar ilmu tinggi-tinggi tapi hal-hal dasar tidak dikuasai, malah dilupakan ya. Akhirnya ya ambiar juga gitu teman-teman ya. Nah, mulailah menabung secara rutin ya.
ya nabungnya nabung saham ya. Kenapa nggak nabung duit? Ya nabung duit nanti terkendala inflasi teman-teman ya. Nabung properti boleh tapi mahal ya. Masa ya beli properti harga ratusan juta ya, nggak mungkin kan kita nabung ya. Dan kalau kredit berarti berutang lagi kan. Mulailah dengan nabung saham karena lebih terjangkau. Oke. Nah ini ingat ya, hasil investasi bukan prestasi akademis dan tidak ada bahkan tidak terpengaruh oleh kemampuan akademis ya. Banyak juga profesor ekonomi ataupun orang berpendidikan yang gagal berinvestasi karena investasi juga memerlukan selain kemampuan intelektual juga kemampuan mentalitas ya gitu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, dan perlu proses ya. Oke, nah itu pembuka saja. Sebenarnya kita coba jawab beberapa pertanyaan ya, Ibu teman-teman gitu. Saya mungkin tidak akan kasih banyak materi yang terlalu dalam karena di sini saya lihat juga masih banyak yang belum belum memiliki rekening ya gitu. Jadi mungkin kalau saya langsung ke hal teknis mungkin nanti takutnya tidak tidak nyambung nanti begitu. Oke. Barangkali mungkin ini langsung siapa tuh gimana Mbak Lia, atau Mbak Lia pilihkan pertanyaannya mau saya jawab? Boleh Pak. Langsung saja. Iya. Oke, ya. Langsung saja. Kita mulai dari atas ya. Dari atas itu dari Harry itu. Sebentar, saya masih. Oh Harry ya. Oke. Ya. Ini ada dari Halim, ada juga nih, Bu. Ada David, Pak. Paling atas David. Oh, udah banyak David, ya. Pak David. Pas. Banyak sekali pertanyaan ini, seleksi dulu Pak Alex. Iya, nggak saya masih scroll ke atas ini Bu, gitu. Iya. Oke, ini udah ketemu ya. Oke, kita bagaimana sih mengetahui tinggi rendah suatu saham? Oke. Nah, benefit saham itu sendiri kan ada dua ya, gitu. Yang utama ya, ada dividen dan ada selisih harga atau kenaikan harganya ya. Seperti Bu Sri tadi bilang kan, secara umum kalau kondisi ekonomi stabil ya, tumbuh, itu biasanya harga saham cenderung naik ya. Karena itu kan seiring kenaikan permintaan daya beli masyarakat, kemudian kestabilan situasi ekonomi politik dan segala macam itu membuat daya beli masyarakat naik itu, jadi keuntungan perusahaan juga ikut naik ya gitu. Bagaimana kita mengetahui tinggi rendah suatu saham? Nah, nanti ada metode evaluasi ya, metode evaluasi untuk mengetahui apakah harga saham ini memberikan return yang ideal atau tidak, atau udah terlalu mahal ya. Paling sederhananya kita bisa hitung dari dividen yield. Jadi misal tadi Mas David beli saham satu lembar agak harga saham 1.000 ya gitu. Kalau setahun ya imbal balik per lembar sahamnya itu 100. Berarti labanya laba berarti kan return of equity-nya berarti 10% ya. Nah, 10% itu silakan dihitung, itu menurut saya itu udah cukup lumayan ya gitu. Artinya kalau ada lebih besar berarti lebih bagus ya. Tapi kalaupun tidak, 10% itu udah cukup bagus ya gitu. Jadi standarnya memang tidak ada standar patokan pasti ya gitu. Karena harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan sektor industrinya ya, dan kebutuhan kita sendiri ya. Kalau kita memandang dividen atau laba perusahaan 10% itu udah cukup bagus ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat masih ada perusahaan di lain yang lebih tinggi imbal baliknya, ya lebih tidak masalah juga ya gitu. Mungkin dari 10% itu dianggap dibagikan semua, berarti kan dividen yield kita 10%. Jadi kalau kita punya uang, misal kita beli saham senilai 100 juta, kemudian setahun dia dapat laba, kemudian dibagikan dalam bentuk dividen senilai 10 juta, berarti kan imbal balik kita 10%. Gitu. 10% itu tinggal kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan deposito, kita dibandingkan dengan reksadana, kita bandingkan dengan hasil usaha lain misalnya, mana lebih bagus ya. Kalau saya itu lebih bagus ya berarti kita mendapatkan investasi yang menarik. Itu kita ukur dari dividen ya. Yang kedua nanti bisa kita juga hitung dari kenaikan harga. Nah, kalau kenaikan harga ini
sulit untuk kita hitung jangka pendek ya. Karena apa? Karena jangka pendek pasar pasti berfluktuatif ya. Ada kadang naik, kadang turun ya enggak. Tapi itu hubungan sifatnya jangka pendek. Kalau jangka panjang pasti dia akan mengikuti fundamentalnya ya. Artinya begini, yang perlu penting kita lihat adalah perusahaan itu bagus apa tidak. Kalau perusahaan itu bagus, harga sahamnya cepat atau lambat pasti akan naik. Gitu ya. Kalau terjadi bias bukan bias sih, deviasi ya. Perusahaannya bagus tapi harga sahamnya turun. Itu berarti kesempatan bagi kita untuk melakukan pembelian saham ya. Kenapa ya? Karena ibarat dapat beli barang diskon kan. Barangnya bagus tapi harganya murah, itu adalah kesempatan tertentu ya. Seperti tahun 2020 ya, 2020 itu kan ada diskon ya. Nah itu ada diskon besar-besaran karena pasar turun kan dampak pandemi. Tapi sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sebenarnya tidak begitu terdampak oleh pandemi, artinya kerjanya masih bagus gitu ya. Tapi harga sahamnya ikut turun. Nah itu kesempatannya. Contoh seperti saham TLKM, Telkom ya. Itu saya beli di harga 2.900 ya. Itu kan perusahaannya bagus. Apakah dia terdampak pandemi? Kan enggak. Gitu malah ketika pandemi datang malah kinerjanya malah makin bagus. Kenapa? Semua orang kerja di rumah, semua orang sekolah di rumah, semua orang kuliah dari rumah. Apa yang diperlukan ketika kuliah di rumah? Seperti kita pertemuan ini, apa kebutuhan basicnya, kebutuhan dasarnya? Jaring internet kan? Gitu ya, konsumsi akan pulsa makin besar kan? Gitu, itu malah membuat laba perusahaan malah makin naik. Jadi 2020 laba Telkom itu naik, ya, gitu. Laba Telkom naik, harga 4.000-an, ya, hampir mendekati 5.000 ya di tahun 2019, turun sampai 2.900 sampai 2.600 terendahnya. Tapi saya dapat belinya di 2.900, gitu ya. Nah itu berarti dapat barang diskon, ya itu mungkin tidak selalu ada, mungkin pada saat-saat tertentu saja. Tapi itu bisa jadi patokan juga untuk Mas David ya. Oke, kemudian dari Anita Santri Caniago ya. Nah, ini setahu saya sudah punya rekening ini ya, Anita Santri Caniago ya. Apa risiko yang akan kita kita mencoba apakah bahasa ya. Risiko ya. Kalau risiko investasi saham ya khususnya ya. Risiko pertama perusahaan bangkrut. Ya, perusahaan yang kita beli perusahaan bangkrut. Yang saya tahu baru ada satu ya. Ada dulu kode saham TMPI ya, gitu. Sering diplesetkan orang jadi taman makam para investor gitu karena perusahaannya udah bangkrut ya, gitu. Tapi ini bisa diantisipasi sebenarnya kalau kita punya yang seperti awal tadi ya, kita cek dulu perusahaannya bagus apa tidak, kita pelajari fundamentalnya. Itu saya selalu punya kelasnya ya, teman-teman. Materi-materi seperti ini saya kayak besok nih. Kalau besok saya undur ya, mungkin besok itu materi evaluasi, tapi karena saya ada pertemuan di HIPMI, jadi saya undur ke Kamis depan ya. Itu kita bisa belajar tentang melihat seperti apa sih perusahaan yang bagus, apa sih indikator-indikatornya gitu. Kita bisa lihat nanti dari gross profit marginnya, kita bisa lihat dari net profit marginnya, dari operating profit marginnya. Itu kita bisa lihat dari seberapa kuat perusahaan ini di sektor industrinya, bisa lihat dari sana. Bisa lihat dari laporan keuangan. Susah nggak baca laporan keuangan? Nggak susah kok, apalagi teman-teman pelajarnya ini sarjana ekonomi, calon-calon sarjana ekonomi Islam semua. Saya aja yang nggak sarjana ekonomi bisa kok, ya nggak, walaupun nggak ahli-ahli amat, ya walaupun nggak hebat-hebat amat, tapi bisa kok saya mempelajari atau membaca apa sih angka-angka yang tertera di laporan keuangan. Apalagi teman-teman yang basicnya ekonomi malah lebih mudah lagi mestinya, begitu ya nggak? Oke, memang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya, ada gross profit margin, kalau angka segini bagus apa tidak, kalau angka segini dampak ke depannya seperti apa, itu bisa kita analisis ya. Kemudian bisa juga nanti kita lihat dari return of equity, return of asset, kemudian nanti bisa juga kita lihat nanti leverage-nya, daya ungkit perusahaan. Itu kita bisa lihat dari efektivitas dia cara menggunakan dananya, utangnya. Ya kita bisa lihat nanti dari quick ratio, ya nggak, current ratio, cash ratio, kemudian debt to equity ratio-nya. Itu hal yang saya rasa hal yang tidak begitu rumit lah ya, gitu. Paling nanti divaluasi nanti mungkin agak rumit, nanti kita hitung CAGR ya. Kemudian nanti kita hitung nilai intrinsik ya, berapa nilai intrinsiknya gitu. Banyak nggak? Ya dibilang banyak nggak juga. Dibilang tidak ada ya ada gitu. Artinya asalkan kita punya keinginan dan
kebutuhan ya, itu mungkin tidak akan susah gitu ya enggak. Yang susah adalah kalau kita memang tidak punya niat sama sekali, itu memang susah ya. Gitu. Oke, seperti itu sih Anita Santri ya. Risiko perusahaan bangkrut itu bisa kita antisipasi di awal kalau kita memahami. Saya punya quotes ya, punya kata-kata bijak dari Peter Lynch ya. Gitu. Di balik perusahaan, di balik harga saham itu ada perusahaan yang bekerja, ada manajemen yang bekerja. Oke. Cari tahu apa yang dikerjakan oleh manajemen ya. Dia bikin produk apa, dia jual kemana ya, kemudian apa namanya, dia dapat bahan baku dari mana ya, gitu, dia distribusi menggunakan apa, itu yang kita cari tahu gitu. Kalau kita tahu enak Bapak Ibu teman-teman ya, gitu, karena kita paham alur bisnisnya kan, kita paham ininya. Jadi beli saham itu jangan kayak beli gorengan ya, yang tinggal diserok-serok gitu aja nggak bisa. Atau kayak beli kucing dalam kardus nggak bisa juga ya, gitu. Suara aja dalam kardus bisa bikin apa namanya, sulit negara ya, gitu. Apalagi kucing dalam karung kan gitu, milihnya bisa kita menyesal seumur hidup Bapak Ibu teman-teman ya, gitu. Banyak orang malah jadinya mundur setelah saya bicara ini. Kenapa? Loh ternyata investasi sulit ya, gitu. Sebenarnya nggak sulit, cuman lu niat aja gitu. Kalau bilang mudah ya mudah gitu ya. Oke, kemudian risiko yang kedua, harga saham turun ya, Santri ya. Harga saham turun gimana? Nah, kalau saham turun kembali kepada quote saya tadi, salah satu ini quote dari Peter Lynch juga ya. Peter Lynch itu bagi yang belum tahu coba googling aja, dia itu salah satu fund manager ya, dia di Amerika Serikat ya. Sudah pensiun sekarang. Nama dana yang kelolanya itu adalah Magellan Fund ya. Dan itu dia prestasinya adalah bisa konsisten setiap tahun menghasilkan return rata-rata dalam 10 tahun itu 30% per tahun ya. Gitu. Itu angka sangat besar sekali ya, gitu. Mungkin yang terbesar sampai saat ini ya. Gitu. Nah, hubungan harga saham jangka pendek dengan fundamental perusahaan itu tidak mesti sama. Jadi bisa saja Santri beli saham Telkom, ya kan bagus tuh fundamentalnya, harga saham turun. Bisa jadi. Ya nggak, itu kan faktor pasar. Ya, itu mungkin kalau kita jadi risiko tuh itu risiko jangka pendek, ya. Tapi jangka panjang dia akan kembali mengikuti fundamental perusahaannya, ya. Karena pasti cepat atau lambat dia pasti akan naik lagi kalau fundamental perusahaannya bagus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kalau perusahaannya bagus, orang kan pengen investasi, ya nggak? Orang kan pengen investasi di perusahaan yang bagus. Kalau perusahaan tersebut terbukti bagus, di harga berapapun orang kan berani beli kan, makanya harganya akan naik lagi. Gitu ya, sama seperti yang saya lakukan pada saham Telkom tahun 2020. Saya beli di harga 2.900, harga saham masih turun juga sampai 2.600. Risiko nggak? Ya itu risiko jangka pendek yang saya tanggung ya, tapi saya sudah siapkan, saya sudah siap, sudah mempersiapkan, bahkan saya sudah siapkan sampai 2.200. Kalau turun sampai 2.200 pun nggak apa-apa gitu ya, kalau ada duit saya beli lagi gitu ya, nggak, ternyata sampai 2.600. Sekarang harga saham udah berapa? Udah 3.800 lebih, udah 3.700 teman-teman ya, gitu. Itu risiko jangka pendek ya, jadi itu nanti tergantung kepada time frame-nya. Kalau time frame kita panjang ya abaikan aja harga saham naik turun ya, gitu. Gimana kalau untuk trading? Nah kalau trading ini memang agak sedikit perlu perhatian ya, nggak, kita perlu batasan risikonya ya, karena kita kan perlu putaran dananya. Ini mungkin tidak bisa kita bahas terlalu dalam di pertemuan ini karena ini kan cukup beragam nih teman-teman hadir hari ini. Ada yang sudah punya rekening, ada yang belum kan gitu. Jadi saya mungkin jawab secara umum aja dulu ya. Gitu. Boleh kok nanti kita bikin pertemuan rutin untuk materi-materi yang sifatnya teknis ya, itu boleh ya, yang lebih detail. Kemudian ada pertanyaan juga dari Rani ya. 3 akuntansi, langkah awal perlu diambil dan diperhatikan ketika berdasarkan saham baik jual maupun beli. Oke. Untuk tujuannya dulu Rani ya. Tujuan Rani untuk apa? Kalau tujuan Rani adalah untuk investasi, ya kita perhatikan faktor-faktor fundamentalnya ya. Perhatikan sektor bisnisnya, kita perhatikan tadi saya bilang ya, gross profit margin-nya, net profit margin-nya, kemudian return of equity-nya, return of asset-nya, kemudian cash ratio-nya, quick ratio-nya. Kemudian kita perhatikan juga manajemennya, ya banyak ya, memang cukup lumayan banyak kita perhatikan, tapi itu sebuah keasikan sendiri ya, sebuah keasikan sendiri kalau kita memang menginginkannya ya, gitu. Jadi ini bukan soal perkara banyak atau rumit, tidak. Menurut saya sih sangat tidak rumit, malah sangat simpel sekali.
gitu. Karena itu semuanya ada, tersedia di internet semuanya. Jadi saya nggak perlu kemana-mana, saya nggak perlu datangin perusahaannya. Itu data-datanya sudah terbuka, transparan, dan itu diaudit data-datanya. Jadi sangat bisa dipercaya, gitu. Oke. Jadi perlu diperhatikan itu tadi data-data fundamental perusahaan, ya. Bisnisnya, ya hal-hal yang terkait dengan bisnis, contohnya kebijakan pemerintah, situasi global seperti saat ini, apa namanya, dunia mengarah kepada green energy, ya enggak? Gitu. Nah, ini mungkin untuk jangka panjang ya saham-saham energi fosil mungkin bisa terdampak. Karena apa? Negara-negara udah mulai meninggalkan energi fosil, ya enggak? Mulai menggantikan dengan energi listrik, ya enggak? Makanya muncul mobil Tesla, dan di Norwegia itu ya, teman-teman coba cari beritanya, dalam sebulan tuh terjual sekitar 15 mobil, ya. Itu di satu showroom ya, 15 mobil. 14 diantaranya adalah mobil listrik. Jadi hanya satu mobil energi fosil yang terjual. Jadi artinya di Eropa itu energi listrik itu sudah sangat-sangat dekat ya, gitu. Sudah sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau listrik seperti apa ya? Berarti yang diperlukan nanti adalah ya logam-logam seperti nikel, karena kan nanti perlu baterai, penyimpanan dan segala macamnya ya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Itu salah satu faktor-faktor fundamental yang perlu kita perhatikan, teman-teman ya. Gitu. Kalau untuk jangka pendek ya nanti kita perlukan faktor-faktor indikator tradingnya. Ya, macam-macam indikator trading ya, sesuai ini ada nanti yang lagging indikator, ada yang leading indikator. Wah, itu nanti materi itu selalu ada, saya berikan setiap Sabtu ya, kecuali Sabtu besok ya. Hampir setiap Sabtu itu selalu ada kelas edukasi. Dan teman-teman aja yang banyak yang males ngikutin ya, gitu, pengennya hasil jadi aja ya, kebanyakan begitu ya. Sebenarnya itu ada ya indikator-indikator ya, stokastik ya, MACD, moving average ya, gitu. Dan dengan memperhatikan itu apakah terjamin pasti? Itu tidak. Cuma setidaknya kalau kita punya indikator seperti itu ya, risiko-risiko yang akan kita hadapi mungkin akan lebih sedikit terantisipasi lah ya. Artinya mungkin kita terhindar dari risiko kerugian-kerugian yang besar ya, gitu. Jadi kita bisa minimalisir risiko lah ya, sekaligus memaksimalkan keuntungan. Oke. Kemudian ada dari Wahyuni ya, gitu, untuk investasi jangka panjang ya. Nah, oke, ini hampir sama ya dengan pertanyaan Rani tadi ya, gitu. Faktor-faktor fundamentalnya perlu diperhatikan ya, gitu. Nanti lebih detailnya kita bahas lebih dalam ya, atau kalau nanti mau di ini juga boleh ya. Kemudian dari Sawitri ya, izin tanya apa saja kendala dalam mengembangkan investasi pula. Yang perlu teman-teman ini kan adalah yang tadi ya, miliki kemampuan manajerial keuangan pribadi dulu. Itu pondasi dasarnya ya. Kalau teman-teman tidak terbiasa mencatat segala bentuk pengeluaran, kemudian tidak bisa mengidentifikasi mana kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, bulanan dan tahunan, dan kemudian juga tidak bisa melakukan budgeting ya. Ingat, investasi kuncinya ada di budgeting. Kalau teman-teman tidak membudgetkan investasi, ya nggak akan ada investasi. Investasi tidak bisa digunakan yang uang sisa. Teman-teman punya uang, misal dikasih uang oleh orang tua 1 juta 1 bulan untuk kebutuhan bulan ini. Kemudian teman-teman nunggu akhir bulan, ya nggak, sisa berapa? Sisa 100.000 baru saya belikan, itu nggak bisa. Konsep itu nggak bisa teman-teman pakai. Ya, kalau teman-teman mau berhasil dalam sisi keuangan ya, gitu, oke, teman-teman harus membudgetkan. Begitu dapat uang 1 juta, teman-teman mau membudgetkan untuk investasi berapa? Oke, 100.000 kah? 200.000 kah? 300.000 kah? Sisanya untuk budget apa lagi? Artinya uang 1 juta itu sudah dibudgetkan semua, termasuk investasi salah satunya. Jadi, kata kuncinya adalah budgetkan atau sisihkan, bukan sisakan. Kalau investasi dengan uang sisa, itu nggak akan pernah terwujud. Ya, gitu. Boleh kita cari siapa yang berhasil berinvestasi dengan uang sisa. Nggak ada ya, yang ada hanyalah dengan yang membudgetkan, yang menyisihkan di awal, bukan di akhir ya, gitu. Itu kendala. Kalau tadi Sawitri bertanya apa kendala utamanya, adalah kendala utamanya kebanyakan orang tidak mampu membudgetkan berapa yang akan diinvestasikan setiap waktunya, apakah setiap bulan, apakah setiap tahun, atau setiap minggu, atau setiap hari. Gitu. Oke ya, jadi hari ini saya sudah kasih materi dasarnya, bolehlah melakukan budgeting ya, gitu. Budgeting bukan hanya Pemda aja kok, ya enggak.
bukan hanya perusahaan aja kok ya. Kalau perusahaan itu dalam bentuk capital expenditure ya, gitu. Jadi perusahaan itu melakukan budget belanja ya, belanja barang kah, belanja jasa kah, segala macamnya untuk meningkatkan produktivitas kan, gitu. Di Pemda pun juga begitu ya, enggak ada anggaran belanja. Di skala negara pun juga ada anggaran belanja. Ya skala individu pun juga ada anggaran belanja. Ya enggak, anggaran untuk makan, minum, SPP, uang kos, minyak motor, buku, pulsa, investasi. Oke, sama nabung. Ya enggak? Kalau itu nanti sisa nanti baru nabung deh. Sisa deh baru investasi, itu enggak akan terwujud. Gitu. Harus masuk dari awal, teman-teman ya. Gitu. Percayalah ya, ini pembeda besar ya antara kita orang Melayu ya dengan golongan Chinese. Saya punya banyak, saya udah cukup lama hidup berkecimpung di lingkungan mereka ya, gitu, dan mereka itulah gaya hidupnya ya. Anak-anaknya dari kecil udah terbiasa kan melakukan budgeting gitu. Makanya saya sendiri pun juga saya melakukan itu pada anak-anak saya ya, meskipun programnya terganggu oleh pandemi ya. Ketika sekolah itu saya saya ajarkan anak saya budgeting gitu ya. Dulu nih paling gampang kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD itu saya cuma kasih uang Rp3.000 ya, nama kelas 1 ya. Itu pun juga ada berapa tahun lalu kan. Rp3.000 itu saya budgetkan untuk anak saya. Yang pertama ada Rp1.000 itu untuk infak. Jadi taruhnya di saku depan. Saya kasih tahu ini 1.000 untuk infak. Gitu ya, enggak 1.000 lagi saku kiri. Ini jangan dibelanjakan ya. Dibelanjakan atau digunakan kalau darurat saja. Kalau tidak darurat ini bawa pulang nanti masukkan ke dalam, bukan celeng. Kalau celeng haram celeng ya enggak. Dalam kotak ini ya. Gitu ya, ayam-ayaman deh ya, jangan celengan haram ya, gitu. Oke. Nah, yang 1.000 lagi baru saku kanan ini boleh digunakan. Kamu mau beli apa, mau beli jajan atau apa boleh, gitu loh ya. Itu berarti saya sudah mengajarkan, setiap hari saya bilang itu. Jadi apa tujuannya, Pak? Untuk melatih dia kenapa harus seperti ini, biar dia paham itu budgeting ya, gitu loh. Ini tuh infak, berarti ada hak orang lain di setiap rezeki kita, ada hak orang lain, itu infak. Oke. Ada untuk masa depan kita, untuk hari esok kita, untuk hari esok, untuk lusa, atau minggu depan, untuk tahun depan, untuk 10 tahun lagi. Ada kita simpan dari sekarang. Ada yang memang digunakan untuk kebutuhan hari ini. Oke, hal seperti itu sederhana kan? Perlu sekolah tinggi nggak tuh seperti itu? Nggak perlu. Tapi orang sekolah tinggi melakukan itu nggak? Belum tentu. Gitu teman-teman. Oke. Nah itu hal yang perlu teman-teman lakukan. Kemudian ada juga dari apa nih ya, Jumi Sari ya. Apakah kita mulai RDI ya? Oh, tidak boleh ya. Zaman sekarang tidak boleh lagi dikelola oleh perusahaan sekuritas ya. Tadi Ibu Sri di awal udah bilang juga, saya hanya berfungsi sebagai perantara ya. Hanya sebagai perantara. Kalau dulu nih, kalau kita flashback ke tahun 90-an ketika teman-teman belum lahir ya, gitu. Jadi teman-teman ketika pengen beli saham ngomong ke saya yang cariin di pasar, di floor bursa efek ya, itu disebut dengan trading floor ya. Jadi saya cari ke sekuritas mana yang ada jual saham yang teman-teman inginkan. Oke. Kemudian kalau mau jual saham juga demikian, saya tawarkan ke sekuritas lain, siapa yang mau beli saham ini di harga segini. Oke, ya itu disebut trading floor. Sekarang sudah digeser ke teknologinya online trading. Teman-teman sudah dikasih akses sendiri, password, user ID semua sudah dimiliki sendiri, beli sendiri, ya, jual sendiri, simpan sendiri. Oke, jadi nggak pakai saya. Jadi fungsi saya apa? Fungsi saya lebih nanti mengarah kepada informasi dan edukasi saja, ya. Teman-teman perlu apa? Begini, ini saya bantu informasinya, saya bantu analisisnya, ya nggak? Begitu. Oke, jadi tidak bisa dimandatkan kepada saya untuk mengelolanya, tidak boleh ya. Gitu, apa namanya, pertanyaan tadi ya. Kemudian ada juga dari Wahyu Kalidia ya, Panca ingin bertanya. Oke, risiko tadi sudah ya. Risiko tadi sudah kita bahas. Risiko dasarnya adalah perusahaannya bangkrut, bisa diantisipasi dengan mencek di awal ya, gitu. Jadi pastikan perusahaannya bagus baru dibeli ya. Kalau nggak bagus jangan dibeli, meskipun ditawarin, diuming-imingin ya, bahkan diberitakan atau ditawarin sama influencer ya. Pernah mungkin ada yang follow IG-nya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, saya bukan menginginkan status dia sebagai Ustadz ya, tapi dia sering merekomendasikan saham, saya nggak mau beli. Gitu. Saya hanya beli saham yang menurut saya bagus, bukan yang menurut orang lain bagus.
gitu. Oke, itu sih ininya ya. Kalau risiko harga turun ya gantung. Kalau jangka pendek, kalau memang tujuan kita jangka pendek ya turun harga jangka pendek biarin aja. Kalau tujuan kita jangka panjang, tapi kalau tujuan kita jangka pendek ya nanti disesuaikan, ada namanya batasan risiko, stop loss dan segala macamnya ya. Apa saja faktor investasi syariah ya, sama ya tadi ya udah kita banyak ya. Oke, apakah semuanya menjelaskan? Apakah harus saya lakukan? Apakah saya harus menjual saham semuanya dan apa saya harus memegang saham? Oke, itu kembali kepada fundamentalnya ya. Gitu. Kalau tadi ada pertanyaan dari siapa tadi, pertanyaan terakhir tadi ya. Gitu. Kok jadi hilang ya? Oke. Nah, tapi artinya kalau keputusan mempertahankan, kalau harga turun ya kembali lagi lihat fundamental bagus apa tidak. Kalau perusahaan fundamental bagus ya hold aja. Meskipun harga turun malah bagus kalau beli lagi. Ya. Sama seperti ya tadi saya sudah kasih contoh TLKM ya, Telkom itu ya. TLKM itu tahun 2019 harga sahamnya masih 4.500-an ya, bahkan 2018 sempat harganya hampir mendekati 5.000 ya. 4.800 sekian. Oke, 2018. 2020 harga saham turun sampai 2.600. Saya beli di 2.900. Oke. Ketika saya beli di harga 2.100 harga saham masih turun. Gitu. Apakah saya harus ikut panik jual juga? Oh, kok masih turun? Ya enggak? Ya enggak mesti. Saya kan tahu fundamentalnya. Saya kena tahu ininya. Ya enggak mesti jual hold aja. Gitu. Sebenarnya kalau ada duit saya mau beli lagi di 2.600 kan lebih murah. Di harga 2.900 kita berani beli, masih di harga 2.600 kita nggak berani beli. Kalau ada duit beli lagi kan. Gitu. Oke. Ya, itu apa namanya sebagai apa ya? Sebagai pengenalan dasar ya. Oke, mungkin biar lebih ini ya sambil ini. Nah, ini saya kasih satu ini lagi ya, satu materi lagi. Tadi investasi pasar modal syariah ini sudah belum ya? Oke, sebentar saya kasih ini dulu deh ya. Sambil biar pertanyaan tidak melebar ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita ganti slide presentasinya. Bentar, saya share ini dulu. Investasi pasar modal. Oh, ini dia. Oke. Muncul ya. Oke, sebentar saya stop share dulu. Sepertinya ada yang ini. Oh, ini harus saya tutup dulu ya. Slide presentasinya. Perfect. Oke. Ini tadi investasi syariahnya sudah. Oke, sebentar ya. Oh iya, benar. Oke, nah ini ya. Ini bukan kalian tadi belum ya? Nah ini apa itu pasar modal syariah ya enggak? Nah, biar nggak banyak pertanyaan berulang ya enggak? Ya, yang sebenarnya pasar modal syariah ya sebenarnya pasar modal biasa sih, cuma dihilangkan bagian-bagian yang bertentangan dengan prinsip syariah. Itu aja sih. Gitu. Ini kan ambil hukumnya adalah fikihnya fikih muamalah ya. Gitu, bukan fikih ibadah. Jadi kalau fikih muamalah kan prinsip dasarnya adalah semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Gitu ya enggak. Jadi kita berdagang mobil boleh nggak? Boleh. Gitu. Sampai suatu saat kalau mobil ini memberikan mudarat yang besar, ya mungkin MUI akan mengharapkan bisa jadi, ya nggak gitu. Tapi sejauh ini boleh. Atau apa? Kita jual makanan boleh nggak? Boleh. Gitu. Zaman dulu jual rokok boleh nggak? Boleh. Atau merokok boleh nggak? Boleh. Tapi sekarang karena mudaratnya sangat besar sekali, diharamkan. Gitu. Ya nggak? Meskipun tidak semua berlaku di semua negara ya, tapi minimal di Indonesia-nya sudah diharamkan. Gitu ya nggak? Atau apa lagi? Mungkin kalau kita ambil zaman-zaman dulu lagi, zaman narkoba boleh nggak? Ya, zaman dulu mungkin narkoba boleh aja, tapi karena sekarang mudaratnya udah sangat besar ya diharamkan gitu misalnya. Oke, jadi itu prinsip dasar pasar modal itu ya pasar seperti biasa, jual beli investasi. Yang tidak boleh adalah yang diharamkan. Jadi ada bagian-bagian yang tidak diharamkan ya. Yang tidak diperbolehkan. Misal, nah ini ya, misalnya riba itu nggak boleh. Jadi kalau ada unsur-unsur riba nanti kita temukan dalam pedagang saham itu nggak boleh. Ya, nanti di apa namanya kemudian maisir ya, satu hal yang meragukan ya enggak, atau maksiat, atau ini tujuannya kalau riba itu seperti apa,
Teman-teman tidak bisa beli saham-saham bank konvensional. Seperti beli BCA nggak bisa, beli BNI, BRI, Mandiri nggak bisa. Karena apa? Karena itu kan bisnisnya, duit mereka kan dari riba. Jadi kita nggak bisa, kalau kita berinvestasi secara syariah, kita nggak bisa beli perusahaan seperti itu. Gitu. Atau yang maksiat, contohnya perusahaan, teman-teman pernah dengar ya, Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan tuh ngotot pengen jual saham DLTA, ya. Saham DLTA itu adalah saham perusahaan yang memproduksi minuman bir, ya, gitu. Bir itu kan sudah diharamkan, minuman keras sudah diharamkan kan, karena itu menjadikan mengarah kepada kemaksiatan, kan begitu. Ya, nah, kalau kita berinvestasi secara syariah kita nggak bisa beli. Ya, yang marah kepada zolim juga sama ya, ada bai al makdum, ada gharar ya. Nah, ini macam-macam di sini nih ya. Saya mungkin nggak perlu jelasin semua lah ya. Teman-teman saya yakin karena ya. Izin waktunya 2 menit lagi. Oke, siap, Mbak. Ya, nah ini teman-teman nanti tinggal di sini aja, ada iswa, iktikar, darar, nanti ya enggak. Nah, tinggal di sini aja. Ini sudah dihilangkan ya. Nah, dari mana nanti ini dihilangkannya? Itu dari aplikasinya udah ini kan, sudah diblokir ya. Nanti boleh kita cobakan ya. Nanti mungkin Ibu Lia boleh nanti kalau akunnya boleh dijadikan contoh ya. Untuk dicobakan ya. Kita atau akun saya juga boleh nanti ya. Kita beli saham yang non syariah ya enggak gitu. Apakah itu benar-benar diblokir atau tidak? Ya, nanti bisa kita cobakan ya enggak gitu. Nah, ini ya, efek syariah itu nanti sekali dua kali dalam satu tahun ya. Itu akan direview teman-teman ya. Jadi ada saham yang keluar dari syariah, ada yang masuk ya. Gitu. Jadi kalau dia keluar, contohnya kalau karena faktor hutang yang besar keluar, itu nanti bisa masuk lagi kalau seandainya hutang ada normal ya enggak. Kalau hutang berbasis aset ya terlalu besar itu nanti, atau pendapatan dia dari yang tidak halalnya itu besar, mungkin bisa dikeluarkan. Tapi nanti mungkin dia sudah jual bisnis itu, dia dijual. Contoh seperti Astra itu, dan dia dulu kan punya BNLI, Bank Permata. Sekarang Bank Permata itu sudah dijual ya enggak. Nanti dia bisa masuk jadi saham syariah lagi. Karena apa? Karena bisnis pendapatan dari bisnis non halal ini sudah tidak ada. Itu nanti bisa masuk ke saham syariah lagi gitu ya. Itu nanti ini kriteria saham syariahnya ya. Ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjudian, perdagangan dilarang ya, ribawi ya, gitu. Ada unsur gharar ya, maisir ya, atau produksi barang yang haram seperti minuman keras, rokok tadi kan, ada transaksi suap ya, atau hutang berbasis ribanya itu hutang berbunga ya, bunga yang riba ya, itu lebih dari 45% dari aset ya, atau pendapatan nol halalnya itu di atas 10%, itu nanti kita sama Dewan Syariah Nasional itu dikeluarkan dari list. Itu kita nggak bisa beli ya. Gitu. Boleh nanti kita coba praktekin, boleh nanti ya. Gitu. Nanti ada beberapa indeks ini ya. Nah, itu saja teman-teman ya. Gitu. Atau mungkin boleh kalau mau kita cobakan langsung boleh ini Bu Nur Fitri, mau kita tes kan, mau beli saham yang non syariah ya. Gitu. Kalau gitu saya coba login dulu ya. Oke, boleh kita coba. Kita tes ya. Gitu. Saya ada login, Pak. Oh, sudah login. Nah, berarti kalau ya. gitu Ibu lihat aja nggak apa-apa ya. Coba di-share-kan Bu. Mungkin Ibu coba beli saham BCA boleh ya nggak? Gitu. Silakan Bu, silakan dicobakan ya. Nah, ini artinya FHC Sekuritas itu sudah melalui sistem itu sudah diblokir ya. Gitu. Transaksi non syariah itu sudah diblokir. Silakan dicobakan Bu. Order by. Misal nih, yang berdasarkan BBCA. Nah, BCA itu kan bank konvensional ya, itu kan fundamentalnya bagus ya, cuma kan dia pendapatannya berdasarkan riba, teman-teman ya, itu nggak bisa dibeli gitu. Coba aja Bu, nggak apa-apa. Kita satu lot ya nggak. Nah ini kita okekan saja Bu, nggak apa-apa. Nah ini ya, saham interaksi kan bukan saham syariah ya. Nah ini keluar dalilnya ya, kita diceramahin sama akun, sama sistemnya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau atau di sini bisa juga kita beli saham syariah Bu, tapi misalnya BSI gitu Bu, gitu. BRIS kita cobakan Bu. Coba kita cobakan BRIS Bu. BRIS. Nah ini kan kebetulan kan saldo Ibu kan di sini cuma 5.600 ya. Nah, coba kita belikan ini 100 lot misalnya begitu ya enggak? Gitu. Ya, Bu. Atau ya ini kan juga tidak cukup juga duitnya ya, gitu. Oke. Karena nggak cukup uangnya. Nah, ini ditolak juga teman-teman. Jadi kita beli saham nggak boleh berutang.
gitu ya. Apalagi mungkin ada DLTA juga ada tuh Bu ya, yang tadi saya bilang ya, yang sahamnya Pemda DKI ya, gitu. Delta Dunia Makmur kalau nggak salah ya, gitu. DLTA kalau nggak salahnya ya. Nah ini Delta Jakarta ya, gitu. Ini kan perusahaan yang produksi bir nih teman-teman ya, gitu. Ini juga nggak bisa dibeli, gitu. Karena apa? Karena itu dia bergerak di bidang yang tidak syariah. Jadi dari start 700 perusahaan yang listing itu ada start 200 300 yang tidak syariah, teman-teman ya. Gitu. Nah, ini ya bukan saran syariah gitu. Oke. Saya rasa cukup Ibu Dewi Bu Nur Fitri presentasi saya. Mungkin kita lanjut tanya jawab aja lagi gitu. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab ini, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Alex. Mungkin nanti yang pertanyaan yang belum dijawab, kita lanjut di grup aja, Pak. Ya, boleh. Udah gitu. direkap oleh para tim. Ya. Alhamdulillah, jadi kita tahu ya bagaimana saham itu, terus bagaimana pembukaan rekening saham. Nah, jadi kita mengalokasi dana gimana. Jadi kita yang terpenting budget ya. Awal kita mendapatkan keuangan, kita sisihkan, bukan disisahkan. Jadi 40, 30, 20, 10 itu terserah kita bagaimana untuk investasi 30% atau untuk nabung kita bagi lagi, terus untuk 40% untuk kebutuhan, 10% untuk zakat atau infak. Gitu ya Pak Alex ya. Mungkin semoga acara kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum kita tutup acara untuk sesi ini, Pak, boleh kita foto dulu? Oh, iya, Bu ya. Saya lupa. Untuk yang dopres transaksi ya, nanti silakan dijapri ke. Nanti ada grupnya, Bu ya? Ada, Pak. Grupnya WhatsApp atau Telegram, Bu? Guru WhatsApp. Grupnya sudah ada atau belum, Bu? Atau baru mau dibikin? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Oke, nah iya. Posting di grup di grup saja, info, nama dan kode akunnya, sama saham yang dibeli. Oke, nanti saya cek di sistem. Nanti 3 orang pertama ya, yang saya buka dari jam 10 deh ya, di jam 10 tadi sampai jam pas tutup jam 11:30 nanti. Nah, yuk siapa yang duluan ini? Silakan Jadi, di-share di grupnya. Ya, jadi bagi yang sudah ya, dengan syarat dan ketentuan tadi ya, dalam 2 bulan terakhir belum pernah melakukan transaksi, baik itu akun baru ataupun akun lama ya, beli satu saham saja, satu saham syariah ya, gitu. Kemudian info saja kode akun dan saham yang dibeli di grup ya. Nah, bagi yang ini tadi ya, bagi yang melakukan pembuka rekening ya, silakan di forward aja ke email data-data yang sudah diisikan tadi ke email mudamatul.hasanah@fhcsekuritas.co.id. Nah, nanti admin saya nanti akan menentukan 3 orang pertama yang berhak mendapatkan dopres. Nanti saya info kepada Ibu Nur Fitri untuk diinfokan di grup. Gitu ya. Untuk 5 penanya yang dapat dopres pulsa ya masing-masing 20.000. Nanti mungkin dari Ibu Sri sama Ibu Nur Fitri nanti silakan dijapri saya aja nanti. Siapa aja nama dan nomor HP-nya. Gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Alex atas bantuannya hari ini. Ya. Oke, mungkin Bapak kita foto dulu. Jangan lupa teman-teman ya, langsung buka akun saham, lumayan loh 100.000. Kita free mendapatkan akun rekening saham atau rekening sahamnya. Oke Pak, izin sebelumnya kita foto dulu untuk sesi ini. Silakan di open videonya yang lain. Silakan di open videonya. Dan Ibu minta tidak dulu keluar dari grup, karena nanti akan ada sertifikatnya, terus juga ada modul aktivasi video, dan juga nanti info untuk yang mendapatkan pulsa, dan yang memenangkan door prize dari Pak Alex ya. Jadi tidak ada dulu yang keluar dari grup. Dan karena grup ini selanjutnya juga akan permanen untuk kita melakukan kegiatan sekolah pasar modal. Oke. Kita dokumentasi dulu ya Bu Lia ya. Ya, yang belum buka video tolong dibuka. Syahri Ramadan. Saya dikirim ke Zoom. Belum agak di grup. Iya di Zoom ya? Iya di Zoom. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Siapa yang screenshot? Gaya bebas ya. Ayo tunjukkan semangat kalian hari ini.
Gaya bebas terserah. Semangat. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Pak Alex atas waktunya hari ini. Mungkin izin Bapak boleh meninggalkan ruang Zoom ini, Pak. Terima kasih Bapak. Kita ketemu di lain waktu lagi atau kesempatan lain. Yang keluar dulu ya. Karena kita ada kegiatan, ada materi selanjutnya, jangan keluar dulu. Ibu juga akan share sertifikatnya hanya di grup Zoom. Jadi bukan sertifikatnya Ibu share di grup WA, tapi di grup Zoom. Bu, maaf Bu, kami belum masuk grup Bu. Kemarin udah daftar tapi belum masuk grup. Oh, boleh dijapri Ibu ya? Iya Bu. Oke. Jangan keluar dulu dari Zoom ini karena kita akan ada materi selanjutnya, dan juga Ibu akan share presensi dan sertifikatnya di sini. Sebentar ya. Apulia? Assalamualaikum Bu. Kami juga belum masuk grup ya Bu. Boleh dijapri Ibu? Baik Bu. Jadi yang belum masuk grup WA aja Bu ya Bu. Iya benar. Kasih Bu. Saya belum juga Bu. Silakan yang belum dijapri Ibu, itu sudah Ibu kirim untuk presensi hari ini. Dan iya, Bu. juga sertifikat silakan diisi, tapi jangan keluar dulu dari grup ini. Dan ini dan linknya jangan di-share ke teman kalian karena sayang loh, kalian udah ikuti kegiatan dan ilmu hari ini, tapi nanti kalian share ke teman kalian yang tidak ikut. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya ya, acara dari Ibu Lia. Ibu minta waktunya sebentar. Nanti Ibu share di sini. Sebentar. Ibu share di grup, yang udah ada di grup untuk sebentar, yang belum ada grup silakan dijapri Ibunya. Silakan kita ganti virtual background yang Bu Lia ya. Kegiatan dari Ibu Nur Fitri. Sebentar Ibu, kami masih minta waktu dari adik-adik. Silakan. Bu, saya belum masuk grup Bu. Udah dijapri ya Ibunya ya? Udah Bu. Sambil menunggu, mungkin boleh diganti dulu background-nya. Yang sudah di-share di chat. Boleh mungkin sambil menunggu ketua KSPM kita mau kasih arahan mengenai grup nanti. Silakan. Kak Rohim silakan menjelang Ibu Liam. Dan yang lainnya mungkin mau ngisi link presensi menjelang ini. Silakan Rohim untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk adiknya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Yang terhormat Ibu Sri Rahma serta Ibu Lia yang hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rokim. Saya di sini selaku pengurus, alhamdulillah diamanah sebagai ketua di tahun pengurusan 2021 ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang alhamdulillah pada hari ini hadir dan berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan kita mengenai seminar atau sosialisasi aktivasi akun rekening saham ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah membuat grup, yaitu di grup WhatsApp
nanti untuk teman-teman yang belum masuk, silahkan di chat secara personal, bisa ke Ibu ataupun ke saya pribadi atau teman-teman pengurus KSPM yang dikenal mungkin kan. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam grup tersebut. Nah, nantinya grup ini bukan hanya sekedar grup di acara ini saja. Grup ini selanjutnya nanti akan selalu aktif untuk mengedukasi teman-teman mengenai pasar modal baik itu secara singkat maupun nanti ketika ada acara-acara webinar ataupun acara edukasi dari FAC Sekuritas nanti akan di-share di sana. Nantinya grup itu sebagai ajang untuk kita komunikasi bersama-sama di sana, kemudian grup tersebut juga menjadi tempat untuk berbagi informasi mengenai pasar modal. Untuk teman-teman juga ini saya harap semuanya dapat membuka akun karena penting untuk kita untuk membuka akun rekening saham yang mana juga nantinya bukan hanya sekedar kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan akademik saja. Jadi nantinya penting untuk kedepannya kita membuka akun saham ini sebagai salah satu bentuk investasi kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang. Jadi tidak ada salahnya kita mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi, gitu kan? Nah, jadi saya harap untuk teman-teman di sini silahkan buka akun rekeningnya. Tadi kan sudah ada di share di websitenya. Kalau misalkan teman-teman juga mau datang ataupun sekedar sharing-sharing, silahkan datang ke GIS atau galeri kami yang ada di sebelah gedung Pasca. Kami terbuka kok bukan 24 jam ya. Maksudnya selama hari kerja Senin sampai Jumat dari mungkin pukul 8 ataupun 9 sampai sore. Mungkin demikian. Kira-kira kalau ada yang ingin ditanyakan seputar GIS, silahkan. Kak Rohim, nanti dulu kita tanya-tanya jawab GIS. Kita lanjut ke acara Bu Lia, mengingat hari ini hari Jumat. Kita lanjut, kita mau di kos. Kita lanjut